media dan anak muda. Terutama sebetulnya dengan Arab Spring ya, dengan revolusi dalam tanda kutip, karena sebetulnya kalau saya sendiri lebih menyebutnya sebagai reform, bukan revolusi, karena perubahan yang sebetulnya sedang terjadi, kita belum tahu seperti apa ya. Tapi imaji ini, gambar ini muter-muter di Twitter, dimulai di Twitter, lalu di Facebook, di blog, masuk New York Times, CNN, masuk TV, dan diterjemahkan sebagai sebuah pernyataan bahwa orang Mesir berterima kasih kepada Facebook. Katanya ini thank you Facebook, right? Tapi tentunya lah aku nggak bisa bahasa Arab. Tapi tapi kalau syukran aja ngerti gitu ya. Terus aku pikir loh, itu panjangan. Kalau di yang bagian atas itu kalau sekedar cuma syukran itu nggak mungkin, gitu kan? Orang bisa tidak mengkritisi bahwa berminggu-minggu semua orang percaya bahwa ini thank you Facebook. Terjemahannya sebetulnya kan terima kasih anak muda, edit you of Facebook, gitu kan? Lain ya antara terima kasih Facebook gitu kan, sama tuh terima kasih anak muda yang pakai Facebook gitu kan, tentunya beda. Terus di bawahnya standing we are moving firmly, something like that. Nah, ini menunjukkan ada semacam kesalahpahaman karena orang itu sampai aktivisnya sendiri tuh, oh ya kami harus kayaknya seperti ini, harus berterima kasih, kami berhutang budi kepada Facebook, kepada Mark Zuckerberg yang menemukan Facebook. Seolah-olah kalau ada Facebook akan terjadi revolusi, ya kan? Pertanyaan pertama, ada anak muda dengan sosial media, tapi yang pertanyaan sebelumnya, sosial media dengan movement. Apakah sosial media itu katalis? Apakah alat untuk membuat movement perubahan? Apakah sosial media memproduksi, menciptakan? Lalu kenapa anak muda? Karena memang anak muda itu pemakai sosial media yang terbanyak ya. Karena sebetulnya bukan masalah sosial media sendiri. Kenapa selalu anak muda yang memakai teknologi terbaru? Ya tentu, karena kan pemakaian teknologi sejalan dengan sejarah waktu. Ya. Kalau lahirnya tahun 1970 ya nggak ada Facebook, ya jelas aja nggak pakai Facebook sekarang, itu wajar aja. Setiap teknologi baru lahir dalam kurun waktu dan selalu menjangkau generasi tertentu. Jadi wajar anak muda sekarang Facebook, tapi ini sekarang masih muda ya, 10 tahun lagi Facebook mungkin udah tinggalan zaman, mungkin anak-anaknya bilang Facebook apaan loh, Facebook itu kayaknya kuno amat loh. BlackBerry sekarang udah jadi strawberry kan. Dan ada selalu dalam diskusi tentang sosial media dengan politik anak muda ini yang diperdebatkan adalah konsep partisipasi. Dan ada dua kubu, bukan cuma di jurnalistik tapi juga di dunia akademisi dan dunia scholar juga. Yang pertama adalah orang-orang yang berpendapat bahwa itu bukan Facebook tidak ada pengaruhnya karena partisipasi di dalam sosial media itu bersifat banal, superficial, tidak memiliki pengaruh untuk bertransformasi atau memperbaharui ya, institution yang kerap misalnya yang institusi untuk demokrasi itu tidak diperbaharui. Tapi yang utopia, yang positive thinking gitu ya, yang selalu optimis itu menganggap bahwa sosial media adalah bentuk baru dari partisipasi di dalam kehidupan publik yang akan mentransformasi debat-debat politik, kewargaan, dan mereformasi sistem politik. Yang mana yang betul? Menurut saya, kedua-duanya bersifat parsial, reductionist, and deterministic. Mereka sangat bersifat technological determinism, right? Ahistorik,
amnesia, lupa sejarah. Di sejarah kita mengalami diskusi yang sama berkali-kali. Pikun atau tulalit, gitu kan. Hal lain, kita juga mereka melihat ada overlap antara consumption culture dan citizenship. Karena di dunia kontemporer seperti yang tadi saya katakan ya, tentang mengkonsumsi aja itu bukan individual decision, it is a collective decision. Contemporary consumption is public, collective, and then affordable. You got to see what other people wear to decide what you want to wear tomorrow. You cannot just get out and want to look cool without knowing what other girls are going to be wearing, right? Ya. Jadi itu adalah consumption adalah sebuah proses kolektif, dan itu sebetulnya apa bedanya dengan citizenship? Collective consumption, collective producing collectively, dan ini yang namanya kolektivitas dalam pembentukan culture, not necessarily consuming to be prosumer, itu adalah participative culture, dan itu menjadi norm di anak muda zaman sekarang. Dan lewat sosial media mereka belajar tentang berpartisipasi, semanden, se-apolitical, sebanal apapun. Itu adalah proses exercise yang bisa dipinjam oleh participatory politics yang nantinya bisa berkontribusi. Tapi pada saat yang bersamaan, social media network itu bias. Saya mau kasih lihat, nah ini slide saya terakhir. Ini kasus berita ya, sempat naik lalu turun. Ini saya tracking di blog. Ini Sri Mulyani warna ini Ahmadiyah, kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah mendapat perhatian yang sangat sedikit, sempat naik sebentar. Tapi yang paling tinggi siapa? Ariel dan Luna Maya. Tinggi dan selalu muncul dan tidak habis-habis. Jadi pada dasarnya itu Ariel dan Luna Maya adalah refleksi dari apa? Anak muda, popular culture, mainstream, urban, ya kan? Bukan masalah Lapindo. Masalah Lapindo apalagi tidak ada yang warna oranye itu. Apakah ini bentuk dari demokratisasi informasi? Ya? Dan kalau kita tidak menginterpretasi apapun, kita take it for granted bahwa social media akan generate movements, ya cuma yang refleksi di sini yang mayoritas yang refleksi. Satunya lagi, dan tentu saja itu dari maklum karena memang pengguna ini statistik Indonesia Twitter yang paling banyak di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya. 70% dari pengguna Twitter ada di sini, di kota-kota besar. Jadi isu-isu yang muncul menjadi mayoritas, itu menjadi dominan, dan tentunya isu-isu di tempat-tempat ini. Juga sosial media sangat baik untuk mobilisasi karena memiliki karakteristik dan struktur yang membantu mobilisasi. Misalnya bisa digunakan untuk penyebaran resistance, bagus untuk short-term movement, bisa issue based, rapid force encounter the issue, temporary ya, event oriented, cenderung ramah terhadap civil narratives. Tapi kalau kita ngomong tentang partisipasi politik menuju demokrasi, sebetulnya kita juga butuh deliberasi yang sulit sekali dilakukan di online. Kompleks naratif, bagaimana dealing dengan masalah korupsi misalnya. Apakah
apakah anak muda di sosial media mampu atau mau terlibat dalam diskusi yang long term, yang deep, yang locally based, ya, bukan cuma yang ngetrend, dan konsisten and counter to the issue, bukan cuma fleeting, cuma hari ini besok terus hilang. Ya. Saya kira ini kesempatan sekarang buat Anda untuk memberi komentar, menanyakan, untuk menyampaikan pendapat. Silahkan, ada waktu, kita masih punya, saya kira masih sekitar setengah jam, ya, sekitar 30 menit untuk diskusi, untuk dialog, tanya jawab dengan Mbak Merlina. Silahkan, ada pertanyaan kiri kanan, saya kasih, saya kira kesempatan pertama. Sebagai intelektual, bagaimana cara menjelaskannya? Karena saya lihat popularitas cuma memakan masalah sehingga saya seperti di Jerman itu dia tidak bisa menyelesaikan masalah politiknya, dialihkan kepada isu-isu yang lain. Mungkin itu bagaimana? Apakah menjadi sebuah kesalahan ketika sosial media itu sangat dicampuri dengan urusan politik apabila kita tadi melihat bahwa sosial media itu menjadi sebuah alat pribadi kita untuk lepas kontrol dari suatu kuasa atau sebuah kekuatan itu, karena kita sebagai anak muda, saya sendiri merasa Facebook itu tempat kabur dari rangkuman orang tua seperti itu. Terima kasih. Apa sih yang bisa melanggengkan partisipasi pemuda? Jadi apakah itu justru kalau teknologi tadi saya agak pesimis ya, karena dari Mbak Mer sendiri, Mbak Mer bilang ini kan hanya temporary aja gitu, bukan long term gitu kan. Media apa sih yang bisa dijadikan pemuda agar kepentingannya itu long term gitu? Begitu. Oke. Terima kasih Mbak Mer. Kalau dari tadi kan juga kalau sosial media dan sosial dan politik, kalau di sini menurut Mbak Mer, untuk kasus Indonesia yang seperti ini, peran dari sosial media seperti apa? Karena yang sejauh saya tahu, media ini menjadi provokator atau media ini hanya menjadi medan atau fasilitator bagi politik saja. Saya ingin menyisipkan satu pertanyaan. Karena pertama merespon jawaban dari yang terakhir mengenai sosial media terutama bekerja dan berfungsi katakanlah besar di dalam masyarakat yang tertutup atau yang dalam sistem politik yang tertutup, ya, otoritarian. Saya bertanya, apakah bagaimana peranan sosial media di negara seperti Rusia? Rusia mereka kan negara luar biasa besar, dan saya kira mengalami modernisasi yang juga luar biasa sekaligus tertutup. Karena kalau saya ingin tahu komentar sedikit aja, saya kira belum mungkin kita akhiri. Yang menarik adalah bahwa mungkin diskusi tentang internet sosial media lebih terlalu banyak ngomongin kontrol pemerintah ya. Kita mendengar sedikit sekali seolah-olah masyarakat sipil, gerakan sosial itu tidak ada. Kenyataannya ada. Dan kira-kira 1 bulan yang lalu di Dalian itu ribuan, lebih dari 10.000 pegawai pabrik melakukan demonstrasi di depan pabrik itu karena masalah lingkungan ya terhadap pemerintah, dan mereka dikoordinasi lewat sosial media, walaupun Facebook nggak ada. Jadi mereka menggunakan jaringan sosial yang buatan dalam negeri. Yang terjadi adalah di Cina, kalau dibandingkan misalnya di Libya namanya, di Libya negara tidak memiliki kekuasaan terhadap tidak punya kemampuan untuk mengontrol secara teknis. Sementara Cina, negaranya sendiri memiliki kemampuan. Terima kasih banyak atas kewenangan kepada